Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my channel Daresa Daun Rempah Desa. Hari ini kita akan membahas salah satu keunikan dari daun Murayakugini atau daun kari atau daun salam Kamboja, teman-teman ya. Salam daun rempah hijau. Jadi teman-teman, saya sedikit menjelaskan bahwasanya tempat di samping saya ini adalah daun kari, teman-teman ya, atau daun salam Kamboja. Nah, daun kari ini zaman dahulu, zaman penjajahan, zaman Belanda, ini sudah digunakan sebagai rempah memasak ya, memasak kari, memasak gula ya, pasti menggunakan daun kari, teman-teman. Kemudian daun kari ini memiliki wangi yang khas ya, sehingga ketika makanan dimasak juga baunya, teman-teman ya. Namun di balik itu juga, teman-teman, daun kari ini juga bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit atau mencegah terjadinya penyakit gitu, teman-teman. Apa saja sih? Jadi menurut riset, teman-teman, daun kari ini, salam Kamboja atau Murayakugini ini bisa mencegah pertumbuhan plak pada darah, teman-teman ya, pembuluh darah. Jadi yang namanya triglycerida, menurut dokter ya, beberapa dokter yang bisa melakukan penyumbatan pada jantung sehingga jantung nggak sehat. Tapi kalau sering konsumsi ini, sampai 10 lembar per hari bisa jantung sehat, teman-teman ya. Kemudian daun kari ini juga bisa menurunkan diabetes, teman-teman ya. Jadi yang punya gula, jadi dalam daun kari ini ada namanya zinc. Zinc ini adalah insulin, zat pada insulin yang merubah gula menjadi energi, teman-teman ya. Jadi kalau zinc pada insulin kita sudah mulai hilang, maka nggak bisa kita merubah gula menjadi energi. Sehingga teman-teman, ini sangat penting yang namanya daun kari. Terus bagaimana cara mengelola daun kari ini agar menjadi minuman kesehatan? Ini saya tunjukin, teman-teman ya, bagaimana caranya. Mari kita lihat. Jadi teman-teman, ini daun Murayakugini, salam Kamboja atau daun kari tersebut ya. Bentuk daunnya dia memanjang dan pipih sedikit ya, teman-teman ya. Terus harumnya unik ya, teman-teman ya. Ini kalau ada di depan rumah, dikelola dengan baik dan benar untuk kegunaan rempah ya, teman-teman ya. Ini dia. Saya sambil ambil beberapa untuk dikelola minuman nanti ya. Minuman sehat, teman-teman. Oke, mari kita lihat prosesnya. Selanjutnya prosesnya, teman-teman, adalah mencuci ya. Jadi daun yang saya petik tadi saya cuci. Ini daun karinya. Saya hanya menambahkan 10 lembar daun kari, teman-teman ya. Tidak banyak, 1 siung jahe untuk penambah rasa sedikit saja. Kenapa? Kalau banyak takutnya berlebihan, teman-teman ya. Jadi saya menambahkan 10 lembar saja. Nanti metode rencana saya ini mau saya seduh. Saya coba seduh dulu ya. Karena saya hanya menggunakan daun karinya 10 lembar, nggak banyak. Kalau tadi saya menggunakan banyak, mungkin saya rebus. Tapi teman-teman terserah mau diapain, tapi teman-teman lebih baik direbus. Kalau mau direbus, diambil sari airnya, itu lebih baik daripada diseduh karena sarinya lebih keluar ya, ekstrak dari daun kari ini lebih keluar kalau direbus. Jadi lebih baik direbus. Kalau saya hanya coba sedikit saja, teman-teman ya. Itu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, awalnya tadi saya berpikir mau diseduh saja, ternyata saya merebusnya dulu aja ya, biar ekstraksinya lebih maksimum, teman-teman ya. Saya masukin 1 gelas air ya. Kemudian kita hidupin kompornya agar bisa dimasak. Baik, teman-teman, kita tunggu sampai mendidih ya. Ada terlihat daunnya layu, harumnya keciuman, baru kita matikan dan kita angkat, kita ambil airnya. Ini teman-teman ya, sudah mendidih. Saya aduk-aduk dulu, teman-teman ya. Gimana? Sampai betul-betul keluar harumnya, teman-teman ya. Baru kita angkut, teman-teman. Ini dia, teman-teman, mantap. Proses teman-teman menyaring ya, airnya sudah berubah menjadi agak sedikit berwarna ya, kuning ya. Itu ekstraksinya, teman-teman ya. Kita tunggu dingin, nanti kita coba untuk meminumnya ya, teman-teman ya. Kita mau rasakan apa rasa dari air daun kari ini ya. Nanti akan saya beritahukan apa sih rasanya. Penasaran, teman-teman ya? Teman-teman, itu tadi dia proses tentang pembuatan minuman sehat ya, pengolahan minuman sehat dari daun kari atau salam Kamboja, teman-teman. Tadi rasanya ini luar biasa, teman-teman ya. Harum di lidah, di mulut, teman-teman ya. Baik
berguna untuk kesehatan teman-teman. Jadi kita harus bisa memanfaatkan situasi di sekitar tempat kita tinggal teman-teman ya. Kenapa? Jika ada tanah kosong mungkin kita tanamin dengan herbal, atau ada yang tanah yang luas, ada ilalang-ilalang ya. Mungkin kita menemukan herbal, tidak perlu kita rusak, kita biarkan. Terkadang karena kita minim pengalaman akan obat-obat herbal, kita nggak tahu bahwasanya tanaman-tanaman yang kita anggap liar sebelumnya justru zaman dahulu dimanfaatkan oleh para bangsawan-bangsawan, teman-teman ya. Contohnya seperti daun kari ini, teman-teman ya. Daun kari ini sangat mujarab, teman-teman ya, untuk menurunkan diabetes ya, teman-teman ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya. Selain itu juga dapat untuk menghilangkan plak dalam pembuluh darah, teman-teman. Pokoknya hidup sehat deh, minum ini teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ragu menggunakan herbal murni seperti ini teman-teman. Tapi dengan catatan tidak melebihi ambang batas. Jadi ada batasannya juga teman-teman. Minum ini kan nggak mungkin 1 hari 2 teko. Tapi yang jelas kita bisa minum segelas sehari, nggak masalah teman-teman ya. Atau 3 hari sekali 1 gelas nggak masalah teman-teman. Baik teman-teman, itu dia tadi proses tentang pengolahan daun kari menjadi minuman kesehatan teman-teman ya. Sangat bermanfaat untuk menurunkan diabetes, untuk menghilangkan plak dalam pembuluh darah teman-teman. Saya pikir jangan pernah ragu menggunakan herbal yang murni seperti ini teman-teman. Budidayakan tanaman herbal di sekitar rumah kita teman-teman. Baik teman-teman, jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan berikan like, comment, and subscribe untuk review channel ini ke depan, teman-teman. Sampai jumpa di channel Daun Rempah Desa atau Daresa di pembahasan selanjutnya tentang minuman kesehatan herbal, teman-teman. Salam daun rempah, hijau, hijau, hijau.